Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan kali ini kita akan membahas sejauh mana dampak dari gelaran KTT G20 di Indonesia terhadap sektor pariwisata nasional. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia telah terbukti memberikan dampak positif bagi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu sektor usaha yang terdongkrak dengan rangkaian kegiatan KTT G20 di sejumlah daerah adalah pariwisata. Setidaknya ada 187 rangkaian kegiatan pertemuan tingkat tinggi yang telah terlaksana di 20 kota atau kabupaten selama penyelenggara presidensi G20 di tanah air. Pemerintah pun mengklaim bahwa gelaran konferensi tingkat tinggi G20 telah memberikan dampak positif bagi geliat perekonomian, terutama di sektor pariwisata. Hal ini disebabkan dalam setiap rangkaian kegiatan G20, rombongan delegasi dari negara-negara anggota G20 dipastikan berkesempatan untuk mengunjungi berbagai destinasi pariwisata di tempat mereka menyelenggarakan pertemuan. Oleh sebab itu, pemerintah pun berharap semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah dan pelaku usaha dan masyarakat memberikan dukungan untuk kelancaran presidensi G20 Indonesia. Juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Maudy Ayunda mengatakan, perhelatan G20 sangat penting bagi Indonesia yang terbukti berdampak langsung terhadap geliat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena presidensi G20 berdampak langsung bagi perekonomian melalui peningkatan penerimaan devisa negara, menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah lewat sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, dan ekonomi kreatif UMKM lokal, dan juga menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia is open for business. Sementara itu, puncak penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20 akan berlangsung di kawasan Nusa Dua Bali pada tanggal 15 dan 16 November mendatang. KTT merupakan acara puncak dari rangkaian pertemuan di bawah presidensi G20 Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Presidensi G20 Indonesia pacu geliat sektor pariwisata, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Maulana Yusran. Beliau adalah Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI. Halo, selamat pagi, Pak Maulana. Selamat pagi. Ya, salam sehat, Pak. Ya, salam sehat, Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini dia menjadi salah satu optimisme baru dari pemerintah dengan penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia begitu. Lantas sejauh mana ini kita lihat capaiannya? Apakah benar-benar bisa menjadi booster bagi sektor pariwisata di tanah air, Pak Maulana? Ya, tentu iya ya. Kalau dikatakan ini sebagai booster, karena bagaimanapun ya, yang namanya kegiatan atau perhelatan MICE itu impact terhadap industri pariwisata itu cukup besar. Apalagi kita melihat di sini event ini cukup besar ya, event internasional G20 ini yang juga ada G20-nya juga sebagai rangkaian dari G20 tersebut. Melibatkan berbagai negara, CEO di setiap negara, termasuk ke pejabat dari pemerintah itu sendiri. Dan yang juga menjadi satu hal yang menarik kalau di event MICE seperti ini adalah media pun yang meliput juga cukup besar. Nah, ini impact terhadap industri pariwisata dan promosi destinasi tentu akan menjadi semakin luas ya dengan kegiatan tersebut. Kemudian belum lagi nanti para pelaku pariwisata yang terlibat di destinasi tempat penyelenggara khususnya di Bali. Ini akan dampaknya cukup luas, Mas. Baik, lantas persiapan apa saja yang sudah diberikan begitu oleh teman-teman PHRI dalam menyambut event dan juga rangkaian-rangkaian kegiatan selama penyelenggaraan G20 ini? Ya, kalau kita bicara persiapan tentu banyak hal ya. Pertama dari kesiapan hotel itu sendiri, karena kita sama-sama baru menghadapi dinamika pandemi ya di 2020-2021, tentu dalam persiapan untuk mengaktifkan kembali
daripada hotel-hotel atau setiap unit usaha hotel itu tentu cukup harus dipersiapkan dengan matang. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, kita juga paham bahwa namanya G20 ini juga akan melibatkan juga pimpinan negara, di mana kalau kita udah bicara pimpinan negara itu kita harus bicara juga yang paling utama itu adalah masalah keamanan, ya kan, keamanan, kesiapan di lingkungan, di kawasan dan seterusnya. Nah, hal-hal ini tentu dipersiapkan oleh PHRI Bali ya, khususnya yang terlibat dengan berbagai stakeholder terkait di Bali tersebut, dan juga dari unsur pengamanan di pemerintah, termasuk dari polisi, badan penanggulangan teroris dan seterusnya. Hal-hal ini menjadi penting Mas untuk dipersiapkan, karena kita harus seupaya mungkin menjamin bahwa pelaksanaan ini akan berlangsung dengan aman dan juga tertib. Baik. Lantas kita bicara mengenai okupansi dari hotel, restoran selama penyelenggaraan G20 ini, karena rangkaiannya juga melibatkan banyak daerah ini. Sejauh mana Pak pertumbuhannya? Pertumbuhan okupansi tentu pasti sangat cukup baik ya, sangat meningkat ya, karena Bali pertama selain agenda G20 ini juga sedang maraknya mulai dibukanya kembali jalur penerbangan untuk wisatawan mancanegara itu sendiri ya. Ada berbagai negara sudah memiliki direct flight juga ke Bali, itu nomor satu. Kemudian yang kedua juga peningkatan daripada turis asing itu sendiri juga, walaupun kita masih melihat peningkatan itu belum signifikan, tapi terus meningkat secara stabil ya untuk masuk ke Bali. Nah, yang berikutnya adalah dari para peserta atau kontingen daripada G20 itu sendiri yang sudah mulai makin kelihatan makin dekat, karena beberapa kegiatannya kan sudah dimulai. Ini terus meningkat sehingga hotel-hotel yang menjadi di kawasan Nusa Dua dan bahkan sudah melimpah kepada Denpasar dan seterusnya itu terus meningkat. Dan informasi terakhir juga sampai ke Ubud. Nah, ini tentu Bali yang rata-ratanya umumnya masih di angka 35-40% ya, okupansi rata-ratanya ya secara sampai saat ini itu sudah mulai terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hari semakin dekat tentu okupansi juga semakin meningkat karena kontingen sudah mulai berdatangan. Bicara Mas. Oke, dikabarkan memang kalau sempat saya baca informasi begitu bahwa kegiatan presidensi ini memang daerah Bali ini yang menjadi salah satu pusatnya, itu rata-rata bahkan sudah ada yang full book begitu ya Pak Maulana? Betul, khususnya di kawasan Nusa Dua ya, tempat di mana main event daripada G20 itu akan dilaksanakan. Ini tentu wilayah Nusa Dua dan sekitarnya menjadi tempat favorit dari para kontingen untuk bisa menginap di kawasan tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa di kawasan-kawasan penyangga seperti di Sanur dan Pasar itu juga menjadi tempat favorit juga bagi yang nggak dapat di daerah kawasan yang memang menjadi tempat main event tersebut. Baik, rangkaian kegiatan presidensi G20 ini juga memang pusatnya nanti akan di Bali, tapi juga penyelenggaraan rangkaian side event, kemudian beberapa kegiatan lainnya juga diselenggarakan di lebih dari 20 kota kabupaten. Dan apakah ini juga berdampak terhadap peningkatan okupansi di daerah-daerah tersebut, Pak Maulana? Bagaimana kalau kita coba bandingkan begitu dari sisi pemerataannya? Pasti, itu pasti. Bagaimanapun tadi saya sampaikan di awal bahwa yang namanya kegiatan-kegiatan MICE ini impact-nya cukup besar. Pertama adalah terhadap okupansi sudah pasti ya. Terhadap okupansi dan impact-nya terhadap penyelenggaraan kegiatan lain pun di daerah tempat penyelenggaraan tersebut. Ya kan, kalau kita bicara dari kegiatan G20 itu kan tidak hanya di Bali ya, di berbagai daerah, ada yang di Sumatera Utara, di berbagai pulau, di Jakarta juga di beberapa daerah lainnya. Itu tentu impact kepada okupansinya juga akan meningkat di sana. Karena kita mesti paham ya bahwa setiap kegiatan perhelatan MICE itu keterlibatan dari pelakunya itu cukup besar ya, bukan hanya hotel tapi juga terkait masalah restoran, belum juga dari sisi transportasinya, penggunaan kendaraan itu juga cukup banyak dilibatkan pastinya, karena mereka ini adalah para pelaku perjalanan bisnis yang akan melaksanakan satu kegiatan di
ya, di daerah tertentu. Demikian, Mas. Oke, PHRI sendiri memiliki data tidak kira-kira kota mana nih yang memang akhirnya mengalami lonjakan dari permintaan kamar hotel kemudian restoran dengan penyelenggaraan presidensi ini? Yang pasti wilayah-wilayah yang dampaknya cukup besar itu pertama adalah di Pulau Jawa ya, karena Oke. kejahatan itu cukup besar di Pulau Jawa. Jadi rata-rata potensi pun cukup menarik di Pulau Jawa dan beberapa di Sumatera. Itulah yang menjadi tempat-tempat penyelenggaraan dari agenda kegiatan G20 dan B20 tersebut. Di luar Bali ya maksudnya ya. Iya, Kalau iya. Bali sendiri sudah jelas menunjukkan Betul. tempat kegiatan utama. Jadi Pulau Jawa paling umumnya dan sebagian di wilayah Sumatera juga kebagian. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi jenis hotel begitu yang diminati oleh delegasi ya dari anggota G20 ini jenis yang mana? Apakah memang rata-rata mereka banyak yang masuk ke hotel bintang 5? Kemudian bagaimana dengan perkembangan dari hotel yang bintang 5 ke bawahnya, Pak Maulana? Jadi gini, kalau dari event itu sendiri tentu penyelenggaraan kegiatan ini targetnya adalah bintang 5 dan bintang 4 itu sudah pasti. Oke. Karena kita setiap event itu kan memiliki kelas penyelenggaraan ya. Tapi Ya. kalau kita bicara G20 atau B20 itu tentu penyelenggaraan minimal tuh harus bintang 4 dan bisa paling banyak menggunakan bintang 5. Nah, apa impactnya juga dengan hotel-hotel lain di luar bintang 4 dan bintang 5 tentu pasti ada. Saya kasih gambaran yang jelas aja di Bali ya. Dengan banyaknya permintaan di luar G20 yaitu kegiatan daripada leisure itu sendiri yang terus berkembang di Bali. Tentu pemerataannya menjadi terjadi gitu Mas. Orang juga akan memilih biasanya umumnya tempat lingkaran daripada tempat atau penyangga daripada tempat kegiatan itu. Harga kamar itu tentu pasti akan meningkat ya seiring dengan permintaan yang cukup tinggi. Nah, hal ini akan berdampak kepada banyak wisatawan-wisatawan yang akan melakukan liburan juga ke Bali bertepatan dengan kegiatan tersebut juga akan mencari daerah-daerah lain yang dapat meng-effort daripada kemampuan mereka untuk menginapnya nanti dengan biaya daripada biaya yang sudah mereka persiapkan untuk perjalanan tersebut. Jadi impact-nya itu besarnya juga karena perbandingan harganya juga akan signifikan nanti. Oh, itu dia. Berarti memang tersebar akhirnya mau tidak mau dengan banyaknya sekali delegasi yang datang yang memang fokusnya di bintang 5 dan 4 akhirnya bintang 3, 2-nya dan juga mungkin hotel-hotel lainnya langsung juga merasakan dampak ikutannya begitu ya Pak Maulana? Betul Mas. Betul. Baik, lantas sejauh mana dari kesiapan teman-teman terutama di daerah begitu adakah prioritas yang diberikan? Berikut ini kami sampaikan bagaimana dengan lokasi set event Presidensi G20 Indonesia. Ada beberapa daerah yang tadi sudah disampaikan begitu gelaran melibatkan banyak pertemuan dengan berbagai tingkat ya, dari tingkat tinggi kemudian menengah. Dan berikutnya kita lihat Bali yang memang menjadi epicentrum ya, kita lihat ini sentral dari kegiatan presidensi G20. Ada ASEAN Venture Philanthropy Network, kemudian World Conference on Creative, ini juga menjadi salah satu gelaran side event di Bali. Berikutnya kita lihat Labuan Bajo juga menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan dari side event G20. Itu melibatkan Creative Hub Puncak Waringin, ada Flores The Singing Island, kemudian Flores Writers Festival dan juga Ideathon. Berikutnya kita lihat Jakarta pun juga sama, ada International Syariah Economic Festival ya, ini juga digelar di bulan November ini. Kemudian selain Jakarta, Solo, side eventnya adalah International Wellness Tourism Conference Festival. Dan beberapa lokasi lainnya seperti yang Anda saksikan juga ini ada Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, Bintan, kemudian Batu, di Malang, Surabaya, Bogor, kemudian sampai dengan di wilayah Pontianak. Itu dia, selanjutnya kita lihat bagaimana dengan kontribusi dari presidensi G20 di sektor pariwisata. Kita lihat sumbangsinya sekitar 7,4 triliun rupiah terhadap PDB Indonesia. Kemudian konsumsi domestik ada 1,7 triliun rupiah. Wisatawan mancanegara ini juga cukup besar, 1,8 sampai dengan 3,6 juta orang. Tenaga kerja UMKM sekitar 33.000 orang. Sementara lapangan kerja baru tercipta sekitar 600 sampai dengan 700.000 yang terdiri dari sektor kuliner, fashion dan juga kria. Adapun peran Indonesia ini juga mendesain kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia secara umum. Baik,
Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Maulana Yusran, Sekjen PHRI. Ya, Pak Maulana, kalau kita cermati beberapa data yang tadi sudah disampaikan, begitu kontribusi dan daerah-daerah lain yang menjadi penyelenggaraan dari saat event ataupun rangkaian dari kegiatan presidensi G20 ini memang memberikan dampak yang luar biasa besar begitu ya terhadap sektor pariwisata, perhotelan dan juga restoran. Terhadap PDB saja 7,4 triliun, konsumsi domestik 1,7 triliun rupiah. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan multiplier effect dari kegiatan ini? Nah itu memang berbagai dampak ya, efek kalau kita terhadap penyelenggaraan MICE. Makanya kita apresiasi pertama kepada pemerintah di tengah kita 2 tahun mengalami pembatasan kegiatan dan menurunnya okupansi, terus dampak juga terhadap wisatawan mancanegara yang cukup drastis menurunnya. Hal pertama begitu membuka border adalah menerima satu atau membuat berbagai kegiatan event internasional. Ya kan bukan hanya G20 tapi juga terjadi seperti di Mandalika kita terbaik. Kemudian juga waktu itu juga ada Formula E yang dilaksanakan dan yang terbesar kali ini adalah kegiatan G20 dan B20 yang dimana rangkaiannya itu cukup berdampak ke berbagai daerah. Tadi kita sudah sama-sama lihat. Nah, apa yang menjadi menarik di dalam hal ini, keterlibatan berbagai sektor yang tumbuh bersamaan dengan kegiatan MICE ini, itu yang menjadi hal menarik. Jadi bukan hanya kita bicara daripada pariwisata saja, tapi industri kreatif yang melibatkan berbagai UMKM di berbagai destinasi juga terlibat, juga mendapatkan harapan untuk recovery bagi mereka. Nah ini merupakan salah satu strategi percepatan pemulihan khususnya di ekonomi masyarakat, bukan hanya industri pariwisata yang menjadi menarik. Kami sangat berharap ke depannya juga nanti tahun depan juga pemerintah juga tetap menyelenggarakan berbagai agenda internasional agar recovery ini cepat terhadap masyarakat tuh ekonominya juga cepat terrealisasi. Oke, prioritas begitu diberikan tidak sih oleh pemerintah terhadap hotel ataupun restoran di daerah yang menjadi tempat dari penyelenggaraan side events G20? Ya tentu kalau kita bicara prioritas tentu prioritas itu ada Mas, pasti ada ya. Karena kita bicara di sini kita harus melakukan sesuatu yang sempurna. Kita harus melakukan sesuatu persiapan yang matang supaya pada saat event tersebut justru kita memberikan satu nama baik yang juga berguna untuk national branding kita dan juga termasuk promosi agar wisatawan itu kembali masuk ke Indonesia untuk traveling. Demikian Mas. Baik, persyaratan begitu kemudian mungkin ada syarat dan ketentuan begitu yang diberlakukan terhadap pelaku usaha perhotelan dan restoran begitu selama penyelenggaraan event ini? Tentu pasti ada. Pertama hotel ya, hotel yang diinapkan untuk yang presiden, ya kan tamu-tamu negara penting itu mereka harus memiliki verifikasi atau sertifikasi dari pengamanan hotelnya dulu. Itu kerjasama PHRI Bali dengan Polda Bali sudah dilakukan sehingga kenyamanan atau keamanan daripada agenda pertemuan itu dapat terjadi. Karena ini kan tidak main-main ya kalau kita sudah bicara presiden dari berbagai negara yang akan hadir. Nah, tentu protapnya juga akan banyak. Belum lagi persiapan-persiapan lain yang kita juga berbicara terhadap sustainable tourism. Di mana yang kita tonjolkan juga pada saat G20 ini salah satunya bagaimana mengkonversikan kendaraan-kendaraan listrik ya yang dari bahan bakar minyak, bahan bakar BBM itu diganti dikonversikan dengan kendaraan listrik. Tentu hal ini bukan hal yang mudah Mas. Juga mempersiapkan dengan berbagai dari kementerian lembaga lain yang juga mempersiapkan tempat-tempat di mana kendaraan listrik itu bisa di-charge dan seterusnya. Jadi banyak hal persiapan untuk G20 ini yang tidak mudah, tapi memang dipersiapkan dengan rapi saat ini kita lihat progresnya cukup baik. Oke, termasuk juga protokol kesehatan yang diterapkan di semua lini begitu ya Pak Maulana? Ya itu hal penting ya, itu hal penting yang mungkin sudah melekat ya, tidak perlu kita bahas lagi, pasti melekat terhadap masalah protokol kesehatan. Baik, lantas koordinasi pendampingan juga sudah diberikan tidak dari kementerian khusus misalnya Parekraf begitu terkait dengan PHRI sendiri?
Ya pasti Mas, itu pendampingan itu terjadi karena begini, ada hal-hal yang juga menyangkut ke kementerian lembaga yang teknis terkait yang juga harus difasilitasi ya. Kita tidak bicara dengan Kementerian Pariwisata saja, tapi ada berbagai kementerian lembaga lain yang harus ikut terlibat di dalam perhelatan besar ini. Termasuk Kementerian Pariwisata itu sendiri sudah pasti, karena itu adalah merupakan induk daripada sektor pariwisata. Baik, kalau kita review penyelenggaraan hingga saat ini, Pak Maulana, kira-kira memang mesti ada beberapa lini kira-kira yang masih bolong yang perlu juga segera diperbaiki tidak? Tentu dari setiap persiapan itu pasti masih ada kurang lebihnya, tapi menurut kami itu persiapan itu adalah itu dinamikanya ya, itu warnanya. Yang kita menjadi fokus setiap apapun yang kekurangan minor itu tetap bisa diantisipasi dan proses perjalanan kita harapkan berlangsung lancar dan aman, itu yang paling penting. Dan kita berharap tamu-tamu yang hadir pun sesuai yang diekspektasikan kita, karena ini penyelenggaraan yang bukan hal yang mudah ya Mas ya. Tengah situasi dunia yang juga tidak mudah, Indonesia akan membuktikan bahwa penyelenggaraan ini tetap bisa dilangsungkan dengan lancar. Yes, karena akan banyak mata di seluruh dunia begitu mengarah ke Indonesia saat ini ya terkait dengan penyelenggaraan presidensi G20 ini. Jadi memang semuanya diharapkan bisa berjalan dengan sempurna begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai rombongan delegasi, kemudian juga dengan masyarakat biasa yang ingin melakukan wisata begitu di lokasi-lokasi yang kebetulan berbarengan bersamaan begitu dengan kegiatan side event ini, apa yang dilakukan, strategi khususkah yang disiapkan begitu dari PHRI? Tentu ini juga melibatkan dari sisi kepolisian ya Mas ya, dan karena ini ada kita tidak perlu khawatir terkait hal tersebut karena lokasi daripada kita sudah membuat satu lokasi tersendiri untuk perhelatan daripada G20 tersebut, sehingga seharusnya tidak bertabrakan dengan pariwisatanya ya Mas. Karena kalau kita bicara Nusa Dua, memang Nusa Dua itu kawasan tersebut memang sudah dipersiapkan untuk agenda-agenda kegiatan bisnis tourism ya, seperti MICE, internasional, apalagi kalau kita lihat kawasan itu cukup lengkap. Ada rumah sakitnya juga ada, ya kan, hotelnya juga representatif, di lingkungan dengan jumlah kamar yang cukup besar di sana. Jadi semua sudah lengkap di dalam situ Mas, sehingga tidak mengganggu kegiatan wisatawan lainnya yang biasanya umumnya mereka di daerah Ubud ya, Sanur, ya kan, Kuta dan seterusnya. Sehingga sentralnya ada di satu kawasan yang tersendiri. Seiring sejalan begitu ya Pak Maulana, budaya lokal begitu yang memang selama ini menjadi salah satu nilai lebih yang ditawarkan Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara lain kalau kita bicara mengenai sektor pariwisata. Bagaimana ini menjadi suatu poin utama yang disampaikan juga ini kepada delegasi rombongan anggota-anggota G20 dari penyelenggaraan kali ini, Pak Maulana. Silakan. Ya, ini menjadi satu kelebihan Indonesia ya, kalau kita bicara keanekaragaman budaya, kita memiliki berbagai budaya yang cukup kaya. Nah tentu setiap destinasi, kalau kita bicara pariwisata itu setiap destinasi itu punya karakter budaya yang berbeda-beda. Ya kan, mereka selalu menonjolkan itu, karena itulah dunia pariwisata. Nah tidak terlepas juga terkait masalah G20. Kalau kita perhatikan dari mulai desain backdropnya, ya kan, logo daripada G20 itu sendiri sudah memaknai budaya daripada Indonesia itu sendiri. Nah apalagi nanti dengan hotel-hotel tempat penyelenggara di venue itu sendiri, sudah pasti itu akan menonjolkan dari budaya lokal atau kearifan lokalnya. Hal ini akan menjadi sangat menarik ya untuk dipertontonkan kepada para delegasi, dan juga menjadi ada benefit yang juga cukup luas bagi industri pariwisata sebagai bahan promosi kepada dunia, bagaimana keanekaragaman daripada budaya itu menjadi daya tarik tersendiri bagi turisme. Baik, itu dia, berarti memang ini menjadi salah satu poin yang menjadi salah satu juga adalah bagaimana international brandingnya Indonesia, national brandingnya Indonesia begitu Pak Maulana yang ditekankan oleh teman-teman PHRI ya selama ini. Baik, kalau kita bicara mengenai respon, ini menarik, saya ingin tahu juga nih dari
kegiatan beberapa kali presidensi dan juga ini side events begitu ya Pak Maulana. Bagaimana sih respon dari delegasi-delegasi tersebut saat mereka entah itu menginap ataupun datang ke acara penyelenggaraan salah satu set event di perhotelan misalnya? Sejauh ini kita belum mendengar sesuatu yang negatif ya dari perhelatan ini, dari para delegasi khususnya pada saat momentum penyelenggaraan. Mereka merasa senang, nyaman juga di tempat-tempat kegiatan tersebut maupun terhadap destinasi itu sendiri. Karena berbagai keunikan pada saat penyelenggaraan itu kan pasti sudah dipaparkan dan juga mungkin sempat mereka menikmati beberapa hal di setiap destinasi atau tempat penyelenggaraan itu. Karena kan waktu mereka itu selain mereka melakukan pertemuan pasti ada sedikit agenda mereka bisa menikmati wilayahnya tersebut. Betul. Dan bicara mengenai akhir tahun, selain juga presidensi G20 ini, kita tahu ada momen-momen yang bisa menjadi salah satu efek lanjutan ya dari kegiatan KTT ini adalah ada momen libur Natal dan Tahun Baru. Bagaimana nih? Apakah juga kesiapan dari teman-teman PHRI juga akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun untuk memanfaatkan momentum ini? Tentu sudah pasti karena bagaimanapun agenda daripada kalau kita bicara industri pariwisata itu yang salah satu yang paling penting itu adalah Natal Tahun Baru. Kenapa? Karena momentum itu adalah momentum libur di mana bukan hanya nasional ya di Indonesia aja, tapi juga di luar negeri itu menikmati momentum liburan tersebut. Jadi pergantian tahun ini terkenal dengan momentum liburan. Nah, hal ini tentu sudah dipersiapkan oleh berbagai stakeholder ya untuk agar destinasi dari masing-masing destinasi yang ada di Indonesia ini mempersiapkan momentum tersebut, khususnya kami di PHRI ya. Contohnya kita berharap tahun baru ini yang dimana sudah 2 tahun kita rasakan terjadi banyak pembatasan, kita berharap di tahun ini momentum tahun baru ini dapat dimanfaatkan paling tidak merecover momentum tahun sebelum COVID. Mas, demikian. Nah kalau kita bicara mengenai optimisme lantas bagaimana PHRI memandang begitu dengan adanya kondisi yang benar-benar ini menjadi satu peluang yang harus segera ditangkap begitu untuk paling tidak ini menjadi satu pijakan di tahun 2023 mendatang. Ya, kalau kita lihat ya kalau kita bicara tahun baru memang tantangan kita sebenarnya di tahun 2022 ini cukup banyak. Walaupun pembukaan bordernya sudah terjadi, tentu tidak berarti semua berjalan mulus ya. Kita lihat di mana resesi dunia juga ada, ya kan, belum peningkatan harga barang. Ini menjadi salah satu yang menjadi tantangan tersendiri. Namun kami tetap optimis ya di momentum tahun baru itu tetap terjadi adanya pergerakan. Karena apa? Kita tidak bisa hanya bicara wisatawan mancanegara saja. Pergerakan dari wisata Nusantara itu juga cukup berpotensi cukup besar di Indonesia. Nah, hal inilah yang kita berharap tetap terjadi di akhir tahun ini karena berbagai daerah itu memiliki keunikan tersendiri. Ada yang strong di market Wisman, ada yang lebih banyak lagi yang strong di market Wisnus. Kami agak optimis dengan market Wisnus. Seperti kalau kita bicara Wisman ya, kayak Batam misalnya. Hal ini kita lihat sendiri kalau kita review dari market di Singapura itu sendiri, itu inflasi cukup besar di sana. Nah, ini kita bisa memicu sendiri untuk orang-orang Singapura itu juga nanti lebih banyak pergi ke Indonesia untuk spending di akhir tahun. Nah, kalau kita bicara di daerah lain yang kekuatan domestiknya itu seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, termasuk juga di Pulau Jawa ya. Bali juga sekarang dengan infrastruktur yang cukup bagus, itu juga memicu pergerakan yang cukup besar nanti dari wisata Nusantaranya. Hal ini kita harapkan, optimisme ini kita harapkan nanti terrealisasi ya di akhir tahun. Baik, itu dia optimisme yang cukup kuat dari sektor pariwisata dengan penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia. Baik, Pak Maulana, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Maulana. Ya, terima kasih. Salam sehat.